diumumkan kepada seluruh jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang tidak ada udzur bisa mengikuti kajian pada malam hari ini, yaitu ngaji kitab Nasoil Ibad sampai menjelang salat Isya bersama Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada para jamaah yang tidak ada udzur bisa menuju ke ruang tengah menempati tempat yang telah kami sediakan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu rasulillah Muhammadullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasul arsalah. Siratul kiram Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh yang kami hormati, para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Senin 18 November 2024 di acara ngaji kitab Nasoil Ibad sampai menjelang salat Isya. Adapun untuk acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Al-Akbar TV dan juga TV digital Madu TV dan radio Mas Media. Untuk mengawali ngaji kitab kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Sabil Mathani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini atas izin Allah kita semua dapat hadir kembali. Pertama, memakmurkan masjid kita. Yang kedua, meraih pahala 27 derajat dengan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, meraih pahala jihad dengan duduk di majelis ilmu sampai dengan waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita lakukan semua diterima oleh Allah dan kita benar-benar mendapatkan hidayah ilmu yang manfaat. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad. Sampailah kita di bab yang keempat dan di maqalah yang keempat. Bab rubai maqalah rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, adapun pelajaran yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, ini ada 4 perkara, kalau 4 ini masih berdiri kokoh, maka 4 perkara ini akan menyelamatkan 4 yang lain. Yang pertama al-kawakibu, utawi bintang-bintang. Bintang niku bahasa Jawanya apa, Pak? Bintang itu bahasa Jawanya apa? Lintang, nggih. Al-kawakibu utawi lintang-lintang, bintang-bintang iku amanun, menjadikan aman. Untuk siapa bintang itu aman? Li ahlis samai, untuk penduduk langit. Fa idan tatharat ay tafarraqat, maka jika bintang itu jatuh, ay tafarraqatil kawakib, atau terpecah-pecah bintang-bintang itu, kanal qada'u, maka ada qada' atau musibah, ail hukmul ilahiyu, atau hukum ilahi, hukum Allah, ala ahlis samai, atas penduduk langit. Adanya bintang ini menunjukkan bahwa langit masih aman, Pak. Tapi kalau bintang ini sudah berjatuhan, maka ahlus sama, penduduk langit ini sudah enggak aman. Artinya kiamat. Jadi salah satu tanda datangnya kiamat itu jatuhnya bintang-bintang. Idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Apabila langit terpecah dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Sebenarnya kalau ada keselamatan ahlus sama, itu juga keselamatan ahlul ard. Kalau penduduk langitnya selamat, penduduk bumi kayak kita ini selamat, Pak. Tapi kalau penduduk langitnya enggak selamat, wong langitnya enggak selamat, apa maneh sampean kaya awak dhewe. Makanya bintang-bintang ini kan menunjukkan alam ini bersahabat. Kalau sudah mendung itu kadang-kadang khawatir ya, Pak. Tapi kalau kita tengok ke atas langit ada bintang itu tenang hatinya, cerah. Sampai ada pepatah mengatakan, hidup tanpa hutang bagai malam tak berbintang. Ini sing ngutangnya akeh seweneng ini. Mbok pepatah teko sapa? Nelayan-nelayan itu juga bisa melihat pergerakan ikan itu dari bintang juga. Semua akan aman kalau bintangnya masih ada, Pak. Tapi kalau sudah bintang berjatuhan, sudah selesai sudah umur hidup ini. Makanya kata Rasulullah, keamanan pertama itu adanya bintang. Bintang masih ada, penduduk langit aman. Kalau penduduk langit aman, penduduk bumi juga aman. Yang bisa menyaksikan keindahan bintang niku sinten, Pak? Ya orang yang sering bangun malam. Bangun malam ini kan luar biasa. Di samping derajatnya diangkat sama Allah, maqamam mahmuda, terus sama Allah dia itu dikasih semacam penglihatan yang orang umum tidak bisa melihat. Terutama di waktu-waktu akhir malam itu, Pak. Makanya orang-orang yang ahli tahajud itu awas, orangnya awas. Dia bisa melihat sesuatu yang orang umum tidak bisa melihat. Bapak Ibu percaya toyul apa enggak? Percaya apa mboten? Toyul. Sing enggak percaya dhek toyul aja. Saya awalnya enggak percaya, Pak. Tapi akhir-akhir kemudian karena ada kawan ini yang saya lihat memang sholat
tahajudnya luar biasa. Dia bercerita bertemu dengan Toyol, baru percaya saya. Kalau yang ngomong ahlu tahajud saya percaya, Pak. Nek sampean sing ngomong aku sik mamang aku. Kok dampe aku sampean iki soalnya. Tahajudnya arang-arang. Tapi enggak saya jelaskan di sini, kan ini bukan bab Toyol soalnya. Dia ini bagian dari jin yang kemasukan setan. Jin sama manusia ini kan khitabnya sama. Jadi makhluk yang dibentuk, di setting Allah itu sama, jin. Makanya panggilan jin di Al-Quran itu mesti bersanding dengan manusia. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia. Ada lagi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Lah, ada yang lain namanya setan. Lah setan ini sasaran tembaknya ya dua ini, Pak. Kalau nggak masuk ke jin, ya masuk ke manusia. Jadi makanya ada orang itu yang kesetanan, wajah manusia tapi hati ya setan. Jin juga bisa dimasuki setan. Lah yang paling berbahaya, jin yang sudah dimasuki setan ini masuk ke dalam tubuh manusia. Ngeluh sampean. Wih angel ini, Pak. Di ruqyah model piye gak iso. Kalau panjenengan sekedar sakit, kadang-kadang sudah menjaga kesehatan tapi sakit, mungkin kadang-kadang jin itu, jin. Atau kesurupan macam-macam. Tapi ini tidak, Pak. Setan yang sudah masuk ke jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Lah Toyol ini bagian dari jin yang kemasukan setan. Cirinya setan apa? Dia selalu minta tumbal. Siapa yang jadi tumbal? Ya yang nyuruh, Pak. Biasanya perempuan. Sampeyan kok tegang kabeh tak ceritani Toyol iki. Wis gak sida wis. Makanya Toyol ini biasanya kalau pulang dia menyusu kepada tuannya, perempuan yang diceritakan tadi, Pak. Biasanya sudah di atas menopause, sehingga keluar dari ini bukan air susu tapi darah. Semakin dia mengambil darah ini, semakin semangat dia nyari duit. Makanya ada kalimat, ternyata suami-suami itu juga sama kayak Toyol, Pak. Setelah disusui cari duit, nyusu cari duit. Ini sing guyu-guyu pengalaman kabeh, termasuk sing pidato. Sudah stop di sini ya, ini ngajinya di sini, Pak. Ya, kembali ke kitab ya, Pak ya. Jangan dilanjutkan. Minal infitor. Kalau sudah terpecah-pecah, watayyu melipat-lipat. Jadi kalau sudah bintang itu jatuh, Pak, langit pasti akan terpecah. Dia akan terlipat-lipat. Langit akan terlipat-lipat. Wa mautul malaikatu fiha, dan malaikat itu akan mati. Apa maksudnya malaikat mati? Ya tidak ada lain kecuali kiamat. Kiamat. Ya, tidak semua malaikat itu, kebanyakan malaikat itu mati. Malaikat itu kan disebut ahlus sama. Selama ini kan yang disebut ahlus sama itu siapa, Bapak Ibu? Para malaikat. Kalau ada hadis begini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, maka makhluk langit akan sayang kepadamu. Makhluk langit itu yang disebut adalah malaikat. Tapi kalau sudah bintang jatuh, Pak, malaikat mati sudah. Dan itu musibah terbesar, yakni kiamat atau as-saah. Muga-muga mboten menangis sampean nggih kiamat nggih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian agar kalian tidak berjumpa dengan kiamat itu. Karena tidak bisa digambarkan bagaimana huru-haranya,
dahsyatnya, ngerinya. Kabar gembiranya begini Pak, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan nyampe kiamat, karena sesaat menjelang kiamat, menjelang huru hara hari akhir itu, Allah mengirimkan angin berhembus, yang angin ini akan menjadikan seluruh umat Nabi Muhammad mati. Seperti panjenengan kalau lagi iktikaf di masjid kena kipas angin, lir-lir moro turu, matinya enak Pak, kayak orang tidur. Siapapun yang benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad, ketika dia terkena hembusan angin itu, dia mati. Apakah di darat, di gunung, di laut, dimanapun mati Pak. Tandanya apa? Allah tidak menginginkan umat Rasulullah ini merasakan huru hara hari akhir. Dimatikan dulu dengan angin, matinya enak. Wis kaya sampean ngaji keturun lho enak. Gak krasa moro-moro isya ngono ae. Melbu Masjid Al Akbar hari Jumat, khotib belum naik Pak, langsung lungguh cedek kipas angin, langsung turu. Moro-moro komat tangi deh, ngamuk. Ini masjid apa ini? Masjid apa ini? Aliran apa masjid ini? Kenapa Pak? Masa ada Jumatan tidak ada khutbahnya ini? Ya apa no khutbah deh turu, khotib dorong munggah wis turu, komat ketangi. Nah makanya nanti kalau ada umat Rasulullah itu pasti mati Pak. Mbok menawa zaman menangi ngono lho, mesti mati sampean. Tapi pada saat itu kalau semuanya mati, tonggo sampean mati, dulur sampean mati kabeh, kok sampean sik urip? Alamat wis. Aku gak melok-melok aku Pak iki Pak. Berarti Anda ini bukan umat Rasulullah. Dan kemungkinan dua, kalau enggak kafir, munafik. Nek kafir sampean enggak mungkin Pak, wong KTP ini Islam. Nek munafik mungkin, karena munafik itu juga Islam. Mungkin yang diistilahkan oleh siapa penyanyi itu Islam KTP. Islam KTP itu kan bahasa kita, bahasa Qurannya munafik. KTP Islam tapi kelakuannya gak Islam. Yang pertama adalah bintang. Dengan bintang Allah mengamankan penduduk langit. Yang kedua wa ahlu baiti. Ahlu baiti itu keluargaku. Ai dzurriyyati atau keturunanku. Ini keturunan asli Pak ini Pak ya. Keturunan asli, bukan akon-akon ya, asli. Ahli bait turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dalam hadis Pak, semakin akhir zaman semakin banyak, semakin banyak. Karena di antara semua nabi dan rasul itu paling banyak turunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hakul yakin, ini berkali-kali saya sampaikan, di Indonesia ini juga banyak Pak. Banyak sekali. Walaupun mungkin wajahnya itu bukan wajah kayak Rasulullah. Rasulullah kan wajahnya Arab, hidungnya mancung, alis tebel, jenggotnya ketel. Mungkin karena percampuran Pak, pernikahan, maka ada yang dicampur. Turunan Rasulullah tapi berwajah Jawa, berwajah Madura, berwajah Batak, bisa jadi. Yang mereka tidak pernah mengaku kalau aku turunan Nabi, tapi memang turunan Nabi. Ulama-ulama itu rata-rata Pak, itu turunan Rasul. Selama ada turunan Rasulullah atau ahlul bait, amanun li ummati, maka umat-umat lain itu akan aman. Jadi mahal Pak, ulama ini mahal. Ulama temenan loh ya, turunan Nabi temenan ini. Kalau ada turunan Rasulullah asli dan ulama ini benar-benar asli, mahal Bapak Ibu. Karena dengannya lah Allah menyelamatkan umat-umat Rasulullah. Kalau niku pernah ngontrak waktu dulu Pak ya. Tidak tahunya tetangga saya itu pencuri, maling gitu loh. Cuman nggak ada yang tahu. Tahunya saya mau pindah itu tahu.
Suatu ketika dia bilang kepada saya, Pak Yai, saya itu senang sekali bertetangga dengan Pak Yai ini. Kenapa Pak? Saya merasa aman Pak Yai. Seolah-olah dia itu membaca hadis ini Pak. Ternyata balik-balik apa dicekel masa itu gara-gara tetanggaan saya, sungkan masa. Oh maling tiba deh. Oh berarti awak dia mengamankan maling dong. Ngawur ya. Sungguh Bapak Ibu, kalau saya mencari rumah, saya ya, dengan konsep ini, saya akan cari di mana tetangga saya itu ada dzurriyyah Rasul, atau ada ulama yang saya yakini adalah dzurriyyah Rasul. Mahal Bapak Ibu, bertetangga dengan kiai itu mahal. Ya, kalau boleh memilih tempat tinggal itu. Dan ada orang yang berorientasi cari rumah itu seperti itu. Bukan karena dekat tempat kerja, bukan karena di jantung kota sehingga ke sana ke sini itu mudah aksesnya. Kenapa Mas sampean Joko Omanak ini? Iya soalnya cedek ulama iku ono ahlul bait Rasulullah itu. Kok iso ngono? Karena aku yakin Rasulullah pernah mengatakan selama ada ahlul bait masih ada umatnya aman. Amanun li ummati. Fa idza zala ahlul bait fa idza zala ahlu baiti, namun apabila ahli baitku itu hilang, kanal qada'u ala ummati, maka pastilah terjadi musibah pada umatku. Jadi mereka ini ibarat apa Pak? Kalau kita itu bilang apa mereka ini? Yang menyebabkan aman itu loh, punjernya bumi bikin aman. Min duhuril bad'i, musibah pertama akan muncul banyak bid'ah. Bid'ah itu perkara-perkara baru yang dilakukan yang jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agama-agama ngarang gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini musibah pertama. Dan sekarang sudah mulai Bapak Ibu. Sudah mulai. Dan ini muncul pesantren baru. Mudah-mudahan ini juga syiar bagaimana kita bisa berbicara kepada Pak Menteri Agama ini. Ada pesantren lintas agama. Lepas apapun motivasi berdirinya, ngerungokno tok lho gak enak kuping bisa. Pesantren lintas agama. Jadi kiainya itu ya kiai dari Islam, kiai dari agama lain. Santrinya juga dari santri Islam, juga dari agama lain. Terus piye noto itu? Ini salah satu bentuk musibah itu muncul. Terus sebagaimana Imam Madhab mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah ada yang namanya imam sholat ketika jamaahnya laki-laki dan perempuan, maka imam sholatnya adalah laki-laki, Jumatan khotibnya adalah laki-laki. Tapi sekarang sudah muncul imam perempuan, khotib perempuan, sementara makmum dan jamaahnya adalah laki-laki. Ini bentuk musibah. Musibah bid'ah namanya. Kalau ini bukan hanya bid'ah biasa, ini bid'ah. Ya ini yang dolalah ya tuh begini. Ada seorang jamaah yang mungkin dia mengatakan, Pak, saya ini enteng Pak kalau salat subuh 2 rakaat Pak. Lah terus saya tambah sekarang subuhnya 5 rakaat. Subuh itu lebih berat daripada duhur Pak. Duhur aja 4 masa subuh 2. Saya tambahkan 3 jadi 5. Jadi agama dibentuk dengan akal, agama dibentuk dengan syahwat. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Wa ghalabatil ahwa, menangnya hawa nafsu. Menangnya hawa nafsu itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kebenaran ini sekarang tidak didasarkan dengan fakta dan realita. Tapi kebenaran ini sekarang didasarkan dengan framing.
Nyari orang benar yang benar-benar benar, ya apa iki? Piye bahasane? Nyari orang benar yang benar-benar benar susah, Pak. Karena kebenaran telah di-framing dengan cara apa? Sosmed. Namanya buzzer, influencer, orang jahat sekalipun, koruptor sekalipun, dia bisa menjadi orang baik karena dibikin atau di-framing baik. Sementara orang yang baik di-framing jadi kriminal itu bisa, Pak. Itu namanya ghalabatil ahwa. Pemenangnya adalah hawa nafsunya, bukan kebenaran, kebatilan yang di-framing menjadi bagus. Kados nyenengan nggak ada kamera sing jare ini kamera fitnah nih lho, Pak. Sajane arek iku wireng merongos difoto ambek kamera fitnah iku sok nggo wanteng lho kaya artis Korea ngono. Padahal didelok asline waduh. Ngono iku diunggah nang sosmed, Pak. Nang Facebook macam-macam dibaca oleh para gadis-gadis itu, Pak. Akhirnya jumpa darat, janjian ngono. Bisa ketemu, Mas? Bisa. Padahal wis ketemu nang kono areke. Dolek cocokno fotone gak ono. Areke wis nang kono padahal. Ternyata berbeda dengan yang difoto itu. Sekarang modelnya begitu. Waqtilafil aqaid, dan banyaknya perbedaan-perbedaan akidah. Padahal akidah itu kan sama, Pak. Akidah itu sama sebenarnya. Tapi karena tidak ada ulama, kemudian tidak ada ahlul bait, akidah itu macam-macam. Ya kita alhamdulillah, kita masih diselamatkan oleh Allah, hidup di Indonesia yang masalah akidah terjaga insya Allah, masalah ibadah itu terjaga insya Allah. Walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan itu ranahnya furu'iyah, bukan usuliyah. Perbedaan kunut gak kunut, zikir keras, zikir pelan itu bukan prinsip, Bapak Ibu. Ya, itu bukan prinsip. Tapi kita nyaman, Bapak. Nyaman. Tenang, ibadah tenang. Kita masih banyak ulama. Kalau ada sesuatu itu kita masih bisa sowan kepada ulama, konsultasi kepada ulama. Wa ghairiha, dan musibah-musibah yang lain yang terkait dengan musibah agama. Mungkin sekarang ini kenakalan remaja, kemudian judi online, apalagi Bapak Ibu. Ya online ini sekarang kan banyak, judi online, seks online, semua serba online. Itu akibat tidak adanya ahlul bait atau ulama penerus Rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ana, dan aku, kata Rasulullah, amanun li ashabi, akan menjadikan aman untuk semua sahabatku. Makanya selama Nabi, Pak, Nabi belum wafat, tidak ada konflik di antara sahabat. Nggak ada konflik di antara sahabat. Ada konflik, langsung Rasulullah turun tangan, selesai. Baik konflik itu kecil maupun besar. Tidak ada konflik. Sahabat bersatu, Pak. Tapi setelah Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Sudah berebut kekuasaan. Ya kan? Sampai ada yang pernah umroh itu, ada tempat di mana tempat ini menjadi tempat bersejarah pembaiatan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah. Pengganti itu khalifah. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kaum Ansor mengusulkan pemimpin sendiri, Muhajirin mengusulkan sendiri. Ada blok yang non-blok. Non-blok itu bukan Ansor, bukan Muhajirin, mengusulkan nanti pengganti Rasulullah ini. Sampai mereka itu berkumpul di tempat taman Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya didengar sama Abu Bakar, ada apa itu? Oh, orang-orang sedang berkumpul mau memilih penggantinya Rasulullah. Ngawur aja sudah.
Akhirnya Umar sama Abu Bakar menuju tempat itu, Pak. Ternyata ujung-ujungnya Abu Bakar dibaiat. Tapi ada seorang yang kemudian mengaku sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memilih bukan Abu Bakar sebagai penggantinya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sudah Rasulullah wafat, nggak nunggu bulan 3 hari, kan Rasulullah dimakamkan itu 3 hari, Pak, baru dikubur. Karena menunggu pemimpin ini. Itu sudah konflik sudah. Sampai akhirnya kasus arbitrasi atau tahkim perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang saudara itu sudah terjadi dari dulu. Allahu Akbar. Kalau sekarang ada perang saudara ya nggak kaget, Pak. Perang itu sudah bawaan dari dulu. Makanya kita ini hebat. Saya mungkin yang merasakan itu kayak saya nih, Pak, yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Sampean mungkin nggak terlalu bersyukur jadi Indonesia ini, karena nggak ada pembanding. Rone yo, Surabaya, Sidoarjo, Madura, Jambangan, Pagesangan, Gayung Sari, terakhir Sukomanunggal. Saya pernah ke Syria, saya pernah ke Palestina, saya pernah ke Mesir, saya pernah ke daerah-daerah konflik. Panjenengan kalau sudah ke sana, tinggal di Indonesia itu nikmat Allah yang besar. Nang Palestina gak iso ngaji rutin kayak sampean gitu, Pak. Enak ngaji longgo wis gratis, kayak ngombe. Ambek mantuk-mantuk ngeten iki. Nang ini Gaza dar sikat longgus dar. Makanya ada apanya Indonesia ini, Bapak Ibu. Saya yakin ini ada sesuatu yang mengakibatkan Allah itu menjadikan Indonesia itu aman. Kan ada ya aman al khaifin gitu. Ya aman al khaifin. Wahai zat yang mengamankan orang-orang yang takut. Ya masalah konflik ada, Pak, tapi kan semuanya baik. Kalau kasus-kasus pembunuhan itu ya pasti ada, Bapak Ibu. Terakhir kemarin suami bunuh istri itu pasti ada, Pak. Kasus-kasus itu pasti ada. Ada anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, semacam-macam. Jadi Rasulullah ada, sahabat aman. Fa idza dhahabtu ay muttu, tapi ketika aku sudah mati, kanal qada'u ala ashabi, maka musibah besar untuk sahabat-sahabatku. Berupa apa? Minal fitani, banyak fitnah muncul. Wal hurub, peperangan, perang saudara. Wartadda, man irtadda, banyak orang murtad sepeninggal Rasulullah. Wa ikhtilafil qulub, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan keyakinan yang muncul zaman setelah Rasulullah wafat. Yang keempat, yang mengamankan wal jibalu, gunung. Selama ada gunung apa? Amanun li ahlil ard, akan mengamankan penduduk bumi. Tapi fa idza dzahabat, apabila gunungnya hilang, gunungnya meledak, meletus, kanatil qada'u ala ahlil ard, maka terjadilah musibah. Musibah atas penduduk bumi. Maksudnya bumi itu kan sebenarnya koordinator, gunung itu kan koordinator bumi, Pak. Makanya berkali-kali Allah itu kalau menjelaskan masalah bumi itu selalu menyebut gunung. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau melihat gunung itu seolah-olah berdiri kokoh, padahal dia itu berjalan cepat, lebih cepat daripada perjalanan awan. Terus ketika Allah menggambarkan tentang turunnya Al-Quran di atas gunung, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, seandainya Quran kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khasyian mutasaddia, niscaya engkau melihat gunung itu akan hancur, meledak, luluh lantak. Kenapa gunung selalu dijadikan ilustrasi, Pak? Karena gunung itu makhluk
yang paling kokoh di muka bumi ini. Gunungnya meledak, liyane ya jebol kabeh sampean. Sampeyan ya teman jebol ya wong sampean iki loyo kaya awak dhewe loyo. Ana grimis titik pilek pisan. Nek panas titik ngelu sirahe. Poso titik sambatane luar biasa. Atase poso duwi lho keluwen kate semaput. Gunung itu meledak. Makanya gunung ini selama kokoh Pak, aman semua. Tapi kalau gunungnya goyang, ya sudah, selesailah. Jadi yang pertama apa tadi? Bintang-bintang itu mengamankan penduduk langit. Ahli bait keluarga Rasulullah itu mengamankan umatnya Rasulullah. Rasulullah sendiri hidup mengamankan para sahabat, dan gunung itu mengamankan seluruh ahli bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dalam pengajian akan datang. Masih ada kesempatan Ustadz, berapa menit ini? 9 menit. Nah, masih cukup, silahkan. Pak Aba Yahya, monggo Pak. Langsung Aba Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Yai pertanyaan. Nggih. Umat manusia ini kan setelah Rasulullah dilahirkan kan menjadi umatnya Muhammad. Nggih. Artinya akan terjadi proses, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang muslim, itu terus menerus sampai akhir hayat. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Rasulullah itu menyangka siapapun yang hidup di masa Nabi dan setelah Nabi itu sebagai umat Nabi, Pak. Jadi ada hadis yang panjang. Nanti itu nabi-nabi yang punya umat itu berdiri di persimpangan antara surga dan neraka. Kemudian umatnya itu berbondong-bondong, berjalan gitu. Rasulullah itu tahu ini umatnya itu. Langsung beliau memberikan arah kanan. Lah, ada umat itu yang menurut Nabi itu umatnya, tapi nggak ke kanan Pak, ke kiri. Lah Nabi manggil, Pak, salah jalan Pak, kanan Pak, nyeludur aja, gak ngereken sama Nabi itu. Nabi didampingi malaikat Pak, ke kanan Pak, ke kanan Pak, terus saja ke kiri, sampai kata malaikat, ya Rasulullah, hum laisu min ummatik, mereka itu bukan umatmu Nabi, itu umatku itu hidup setelahku. Bukan, memang mereka hidup setelahmu, tapi mereka durhaka kepadamu, bahkan mereka itu mencelamu. Nangis Nabi itu Pak, oh Masya Allah, nangis gitu. Nah, akhirnya dijelaskan sama Allah, jangan pernah menyangka kalau umat-umat yang hidup setelahmu itu umatmu. Kamu kan nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ada sebagian mereka yang masih taat, loyal, dan menghidupkan sunnahmu, tapi ada yang durhaka kepadamu, ya kan? Sampai akhirnya dikumpulkan semua Pak, nabi-nabi sama Allah. Itu salah satunya ada di surah Al-Maidah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'ullahu ar-rusul, pada hari itu Allah mengumpulkan semua rasul-rasul. Kenapa enggak menyebut nabi? Kok rasul? Khusus yang punya umat, yang punya kaum. Kalau nabi kan enggak Pak. Jadi bedanya nabi sama rasul itu dapat wahyu, nabi untuk dirinya, rasul untuk umatnya. Dikumpulkan mereka, ditanya, fayaqulu madza ujibtum, apa jawabanmu tentang umatmu? Ya gara-gara nabi tadi. Qalu, mereka menjawab, la ilma lana,
innaka anta allamul. Kami enggak tahu ya Allah. Kami enggak tahu keadaan umat kami setelah kami meninggal. Dan yang paling ditunjuk waktu itu siapa, Pak? Nabi Isa. Kok sampai ada orang mengakui kamu Tuhan, itu bagaimana ceritanya? Kemudian terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Isa pada waktu itu. Apakah kamu telah mengajarkan itu kepada umatmu? Tidak ya Allah. Saya menjalankan amanahmu, berdakwah kepada umatku, dan isi dakwahnya ani'budullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kami tidak pernah menyatakan anittakhiduni, menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Itu pertanggungjawabkan Nabi di hadapan Allah. Jadi akhirnya apa, Pak? Muncul hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Ya, umat, kecuali yang tidak mau, illa man aba. Qalu, sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang durhaka dia tidak mau. Jadi ukurannya sekarang bukan ukuran siapapun yang hidup setelah Nabi, Pak, tapi siapapun yang hidup setelah Nabi dan tetap menjaga sunnah serta loyal taat kepada Nabi, termasuk wong sing lungguh teng ngajeng kula niki ngaji niki insyaallah menjadi umat Rasulullah. Buktinya mau belajar tentang Rasulullah. Makaten nggih apa ya? Wallahu alam. Sudah selesai. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kalau nek ngaji kadang-kadang gak ada waktu moro-moro entek ngono. Ya napa diterusno sampai subuh ae. Mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.